Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan aktivitas kita, bisa menjalankan amal soleh termasuk ibadah ngaji, ibadah taklim, dan seorang dalam hal apapun tidak pernah lepas dari al-iftiqar, kebutuhan seorang hamba terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelumnya maupun setelahnya. Sebelum beramal, seorang butuh pertolongan Allah supaya bisa beramal. Setelah beramal, seorang hamba juga butuh pertolongan Allah agar bisa melanjutkan amal soleh yang sudah dikerjakan dan bisa membuahkan amal soleh yang lainnya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ta'ammaltu anfa'ad doa. Aku perhatikan doa yang paling bermanfaat. Ternyata kata beliau, doa paling manfaat itu al-aunu ala mardati, yaitu doa untuk mendapatkan pertolongan Allah agar mendapatkan keridhaannya. Dan itu ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Kenapa setiap hari kita diperintahkan untuk mengikrarkan ibadah dan minta tolong? Karena memang itulah doa yang paling agung agar seorang hamba mendapatkan pertolongan dan bisa ibadah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab tauhid. Dan kitab tauhid sebagaimana yang pernah kita pelajari dan kita ulang-ulang ucapan dan nasihat al-allamah, seorang yang sangat alim, Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah ta'ala. Kitab tauhid la yakfi an taqra'u marratan wahidah. Kitab tauhid tidak cukup engkau baca, engkau pelajari satu kali. Walakin labudda an taqra' marratin adidah. Tapi harus engkau baca, engkau pelajari berulang kali. Kama fa'altu ana, sebagaimana aku lakukan, kata beliau. Hatta yatayaqqana al-muwahhid, agar seorang yang bertauhid bertambah yakin, bertambah kuat akidah dan tauhidnya. Wa yatubal musyriku an syirkihi, dan agar orang yang berbuat syirik dengan mempelajari tauhid agar tobat dari kesyirikannya. Kita masih pada bab yang ke-62. Babu majaa fi kasratil halifi. Bab tentang ancaman terhadap
orang yang banyak sumpah. Jadi bab ini bukan larangan sumpah, bukan, tapi sembrono dalam sumpah. Sedikit sumpah itu yang dilarang. Dan kita sudah baca dalil yang pertama, firman Allah, wahfadhu aimanakum, peliharalah sumpah-sumpah kalian. Bagaimana cara jaga sumpah? Yang pertama sudah kita bahas, dengan tidak banyak dan tidak bermudah-mudah dalam sumpah. Ini cara pertama jaga sumpah untuk mengamalkan ayat tadi. Yang kedua, kalau sumpah maka tidak dicabut, tidak membatalkan. Dan sudah kita bahas ada al-yamin al-ghamus, sumpah palsu, sudah kita bahas. Yang kedua ada yaitu sumpah lahwu, yaitu seorang kalau ngomong di tengah-tengah ucapannya ada kalimat-kalimat sumpah demi Allah itu kan kadang-kadang terjadi. Itu tidak ada kafarahnya, tapi juga tidak boleh bermudah-mudah. Yang ketiga namanya al-yamin al-mun'aqidah, sumpah yang ada sumpahnya. Memang dia niat sumpah dengan mengatakan, demi Allah kalau nanti saya sukses, umpama saya akan membagi uang pada tiap orang fakir sekian. Nah, itu namanya al-yamin al-mun'aqidah. Itu ada ada kafarahnya kalau dibatalkan. Nah, cara jaga sumpah yang kedua adalah tidak membatalkan sumpah. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur sumpah, yaitu jenis yamin sumpah yang mun'aqidah tadi, maka harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Satu, memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Yang kedua, memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin sesuai dengan pertengahan kualitas yang dia pakai. Yang ketiga, dengan merdekakan budak. Ini boleh milih salah satu dari 3. Kalau nggak mampu, baru apa? Puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarahnya apa? Yamin. Kemudian yang keempat, cara jaga sumpah adalah seorang hamba tidak sumpah dengan selain nama Allah. Tidak sumpah dengan nama Ka'bah, demi Ka'bah atau demi Nabi, demi malaikat, ya. Yang lafaz dan tujuan sumpah dengan apa? Menyebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ketika sumpah, ya, itu pasti ada pengakuan kepada suatu yang dia sumpah dengannya. Makanya karena sumpah ini kaitannya dengan ta'zim, pengagungan, maka tidak boleh sumpah dengan selain nama Allah. Harus dengan menyebut nama Allah atau namanya atau sifatnya atau sifat-sifatnya, ya. Sehingga Nabi bersabda, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nama-nama bapak kalian. Wa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau lebih baik diam, ya. Dan sekarang kita masuk dalil yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halifu manfaqatul lisilati
mamhaqatun lil kasbi. Sumpah itu ya bisa melariskan barang dagangan ya. Tapi dia menghapus usaha, menghapus atau bisa menghilangkan keberkahan hasil ya, atau ya akan bisa menghilangkan daripada apa? Keberkahan keuntungan. Mamhaqatun bikasbi. Kenapa harus menyebutkan hal ini berkaitan dengan seorang jual beli? Karena memang seorang jual beli itu yang jual ingin supaya pembeli yakin, sehingga dia banyak sumpah, dan dia pengen supaya barang dagangannya laku mahal gitu kan, sehingga orang banyak sumpah di dunia pasar. Makanya pasar dikatakan tempat yang paling buruk gitu kan. Ahabul biqa ilallah masajiduha. Bumi paling baik masjid-masjidnya. Yang paling pasar yang maksudnya adalah tempat yang halal tapi apa? Paling buruk. Di situ ada kebohongan, kadang ada banyak sumpah yang tidak tidak sesuai dengan hal yang diatur syariat, ada kebutuhan seterusnya ya. Ada ya, pencopetan, ada ini maksud ya. Al halifu manfaqatun lis silati. Sumpah itu melariskan barang dagangan. Tadi saya sepeda tadi sampai ke TPI tadi. Ya. Namanya orang dagangnya yakin. Ya. Tapi alhamdulillah tadi nggak dengar orang sampai sumpah semua nggak dengar. Tapi orang dagang umumnya kulai sakmene biasanya kan demi Allah kulai sakmene gitu kan. Dua kulai sakmene. Engko sing dijawab sampai sing beli. Demi Allah nokono lebih murah daripada ini ya, itu. Makanya seorang hamba tidak boleh bermudah dalam sumpah. Makanya Rasulullah itu tunjuknya dalam dagang itu mudah dalam menjual, mudah dalam membeli ya. Mudah, tidak terlalu sulit. Harga sekian ya, sudah pantas dapat untung dan dikasihkan ya. Pembeli kalau tahu harganya standar gini, kalau harus nawar nggak apa-apa, nawar sekedarnya. Kalau udah standar ya sudah beli. Jangan sampai selisih cuma 100 rupiah, 1000 rupiah, lama gitu kan. Lebih lama, mahal waktunya daripada apa? Perbedaan harga. Iman. Mamhal bil kasbi. Maka di sini menunjukkan apa? Tidak boleh mudah dalam sumpah. Jadi sumpah itu boleh kalau ada kebutuhan, ada maslahat, dan sumpahnya dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, akhrajah Bukhari dan Muslim. Wa an Sulaiman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Thalathatun la yukallimuhumullah wa yuzakki wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak disucikan, tidak diberikan rekomendasi, tidak dipuji, tidak diberikan rekom tentang orang ini baik, orang ini tidak. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Di sini ada metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tarbiyah pendidikan. Beliau di antara metodenya menyebutkan global baru terperinci. Kalau disebutkan ada 3, mesti kita kan penasaran apa itu 3, gitu kan? Kadang-kadang menyebutkan ada 4 hal, gitu kan? Ada 7 golongan, baru nanti diperinci. Itu metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, diambil sama ulama tarbiyah ya. Metode itu sebenarnya al-tafsil qabla al-ijmal,
au at-tafsil badal ijmal. Global dulu supaya kita penasaran, baru kemudian disebutkan secara terperinci. Ada 3 golongan. Nah, ketika disebutkan 3 semacam ini, disebutkan 4 atau mungkin 7, itu seringkali adalah di antara hikmahnya untuk menjadi pembagian ilmu. Tidak mesti menunjukkan pembatasan. Enggak. Artinya kalau ada hadis lain yang menunjukkan ancaman-ancaman semacam ini, yaitu bagian daripada hal yang diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib diimani. Ini bukan menunjukkan pembatasan. Ada 3 golongan yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah pada kiamat, tidak disucikan, dan bagi mereka atap ini. Yang pertama, usyaimitun zani, orang tua yang berbuat zina. Perbuatan zina siapapun melakukan termasuk bagian dari kabair dosa besar. Tapi kenapa disebutkan orang tua? Yang pertama, sudah tua tidak tahu diri, kan? Kayak gak sadar-sadar. Maka dosanya lebih berat. Yang kedua, dorongan untuk melakukan perbuatan zina tidak seperti yang muda. Kok masih melakukan? Berarti apa? Benar-benar ada keburukan pada dirinya. Maka disebutkan adabnya pedih. Penyebab dan dorongan perbuat maksiat sedikit, tapi ternyata apa? Dia melakukan. Yang kedua, wa'ilun mustakbir. Yang kedua adalah seorang fakir yang sombong. Wis fakir sombong. Ini juga sama seperti yang pertama. Seorang kalau fakir itu dorongan untuk sombong sedikit. Dengan apa kita akan sombong? Kita bukan orang yang punya jabatan, bukan punya harta dunia. Dengan apa kita menyombongkan diri? Sehingga kalau seorang fakir mustakbir, ail mustakbir, seorang fakir yang sombong, maka diagungkan dosanya. Karena apa? Dorongan untuk sombong sedikit, lemah, tapi ternyata dia masih sombong, maka dosanya lebih besar. Kemudian yang ketiga, warajulun ja'alallah bidha'atahu, seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Apa maksudnya? La yashtari illa biyaminihi wa la yabiu illa biyaminihi. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah dan tidak menjual kecuali dengan sumpahnya. Jadi semua untuk beli ya sumpah, untuk ini sumpah. Ini menunjukkan apa? Kurang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia mengagungkan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan namanya, mengagungkan kemuliaan Allah, maka dia tidak bermudah dengan sumpah hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Tidak sampai demikian. La yastari illa biyamini wa la yabi illa biyamini. Dan ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ini syahidnya. Ini inti daripada hadis, kenapa ditaruh pada bab ini. Larangan untuk memperbanyak sumpah di antara posisi-posisi seorang ketika beli atau ketika berdagang atau ketika menjual. Ya, baik jual barang atau jasa. Ya, baik jual barang atau jual jasa. La yastari illa biyamini wa la yabi illa biyamini. Wa fi sahih an Imran ibn Husain. Dan dalam hadis yang sahih dari Imran bin Husain. Biasanya kalau Pak Husain biasanya Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Generasi para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya siapa? Generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya generasi tabi'in. Ya. Kemudian qala Imran, perawi hadis ini mengatakan namanya Imran bin Husain,
Fala adri adzakara ba'da qarni marrataini aw tsalatan. Aku tidak tahu apakah Rasulullah itu menyebutkan dan generasi setelahnya itu 2 kali atau 3 kali. Kalau 2 kali berarti apa? Cuman sampai kalau setelah generasiku cuma disebutkan 2 kali berarti sampai generasi tabi'ut tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Kalau disebutkan 3 kali setelahnya berarti tabi'ut tabi'in gitu kan. Artinya muridnya para tabi'ut tabi'in, generasi setelah tabi'ut tabi'in, ya. Itu kalau pakai 3 kali. Dan ini menunjukkan amanatnya para perawi hadis, ya. Amanatnya perawi hadis. Jadi mereka ketika sampai ragu disebutkan lagi. Saya itu nggak tahu 2 kali atau 3 kali. Tentang hadis khairun nasi qarni ini banyak. Khairun nasi qarni, khairukum, khairu hadil ummah, ya. Sebutkan berbagai lafaz. Dan yang masyhur adalah pujian Rasulullah kepada 2 generasi itu paling masuk dalam hadis. Sebaik generasi-generasiku, kemudian setelahnya, itu yang paling banyak. Dan memang 3 generasi ini 3 generasi emas dalam Islam. Kebanyakan ada pemikiran penyimpangan besar, kebanyakan adalah setelah generasi ketiga, kebanyakan, ya. Dan generasi awal lebih baik daripada generasi yang kedua. Mereka bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan wahyu. Memang Allah memilih para sahabat untuk menemani dakwah awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari si awal yang pasti mereka militan, ya. Bimbingan ayat langsung, ada kemungkaran turun ayat, ya. Kemudian setelahnya semakin dekat masa itu dengan masa kenabian, pasti generasi itu lebih baik, lebih jernih. Amal-amal mereka lebih jernih, agama mereka lebih asli, gitu kan? Seperti air, kalau ada air dari sumur, dari apa? Adil itu dalam ilmu hadis itu, ya, kalau ada sikoh, ada dobit dalam riwayat hadis. Kalau sikoh itu kan berkaitan dengan agamanya, baik agamanya, baik muruahnya, baik akhlaknya, gitu kan? Tapi kalau dobet itu berkaitan dengan kekuatan dalam hafalan. Dia bisa mendengarkan sesuatu, bisa menyampaikan seperti yang dia dengar, bisa menyampaikan seperti apa dia dapat dari orang sebelumnya. Tapi kalau adil dua-duanya, artinya agamanya baik, ya, baik dalam agamanya dan dia baik dalam menunaikan amanat ini. Nah, ini tercela, ini kita tercela. Yasyadun walistasyadun. Mereka bersaksi dan tidak dimintai persaksian karena mereka orang-orang yang fasik. Menunjukkan ini salah satu celaan, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak diberikan amanat. Tidak diberikan amanat. Kenapa diberikan amanat? Karena mereka orang-orang khianat. Orang-orang khianat itu tidak boleh berikan amanat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya al-adalah, yaitu seorang adil, ya. Kemudian pentingnya juga menjaga amanat. Amanat ini sangat penting sekali. Sebutkan dalam hadis apa? Ad-dinu amanatun, la dina lahu liman la amanatalah. Agama itu amanat. Tidak sempurna agama bagi orang tidak punya amanat, tidak punya amanat, ya. Sampai termasuk amanat suruh menjaga barang kecil, atau menjaga. Termasuk seorang dibilangi ini ada rahasia khusus, jaga ya. Ini paling angel nih, ya. Amanat paling berat yang jaga apa? Rahasia. Ini paling angel. Kenapa? Lu orangnya sendiri nggak bisa jaga, ya kan? Kalau ada orang si A mengatakan kepada B, tolong ya dijaga rahasia ini. B ini berat bebannya. Kenapa? Lu si A yang punya rahasia tidak bisa jaga. Apa mungkin yang dua bisa jaga? Ya mungkin bisa, tapi berat, ya. Berat. Makanya jangan mau kalau disuruh, hati-hati ya. Jadi, padahal kalau dalam teorinya orang-orang kan, kalau ada
ada tulisan atau apa, hati-hati ya, jangan disebar. Itu tanpa penasaran orang-orang. Kenapa? Kabeh teman dulu akhirnya apa? Cepat tersebar. Makanya kalau ingin dagang cepat cepat tersebar ya, bikin status itu seperti itu ya. Awas, jangan dibaca iklan ini ya. Malah penasaran orang. Seperti anak kecil, kalau ada kotak dibiarkan nggak mungkin dia buka. Tulisin kotak yang tidak dibuka, mesti penasaran dia. Tapi kalau wa yakhununa wa la yu'tamanu, mereka berkhianat dan tidak diberikan amanah. Wa yanduruna wa la yufun, dan mereka bernadar dan tidak menepati nadarnya. Sudah kita bahas masalah nadar ya. Kemudian yang berikutnya wa yadharu fi musiman, dan tampak pada mereka kegemukan. Hati-hati hadis ini ya. Karena si gemuk ini langsing kabeh. Ini jangan salah pahami hadis ini. Wa yadharu siman, kalau ini celah ya, setiap generasi ada yang gemuk. Apa maksudnya? Seorang hanya mikir apa? Kepentingan fisiknya ya. Yang penting makanya ini, yang penting ini. Yang penting adalah apa? Mikir bagaimana supaya dia gemuk. Artinya dipikir itu ya. Tapi kalau seorang gemuk apa tidak, itu tidak hanya sekedar masalah makan. Ada orang yang sedikit bisa gemuk, ada orang banyak ternyata tidak gemuk. Banyak sebabnya ya. Kata Abu Muhammad yang di Roja itu katanya apa? Ibaratnya kalau orang makannya sedikit kok kok cepat gemuk, berarti ibaratnya sumbu kompore gede, cepat matang. Kalau makan banyak kok kuris-kuris, ibarat sumbu kompore apa? Kecil, gak matang-matang. Jadi gak ngerasa. Allah alam dunia mereka ya. Artinya hadis ini jangan diartikan bahwasanya celaan ini hanya pada kegemukan. Tapi apa? Memang orang mikirnya adalah apa? Mikir hal ini, mikir dunia untuk masalah kepentingan fisiknya. Dia tidak perhatian dengan kegemukan hatinya, kegemukan ilmu dan imannya, itu kan. Itu yang terpuji. Tapi yang dipikirkan adalah kegemukan apa? Fisik ya. Tapi kalau memang seorang memang gawane bayi ya tidak tercela. Jangan melihat orang gemuk pas nggak cocok dibaca hadis ini, bahaya ya. Jadi hadis ini menyebutkan tentang apa? Tentang generasi yang dicela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasyadun walayus tasyadun. Nah di sini yasyadun ini tentang bab larangan banyak sumpah bermudah-mudah. Tidak dimintai sumpah pun dia mudah dia apa? Sumpah dan bersaksi. Wa fi Ali bin Mas'ud ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku, kemudian setelahnya. Berapa generasi ini? 3. Berarti setelah yang pertama disebutkan berapa kali? 2 generasi. Berarti kalau seperti ini sampai generasi apa? Tabi'in. Dan memang yang banyak dalam hadis disebutkan 3 generasi yang paling mulia ya. Para salafus salih. Summa yaji'u qaumun. Kemudian datang satu kaum tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu, yaitu persaksian seorang dari mereka mendahului akan sumpahnya. Wa yaminu syahadatahu, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Apa makna hadis ini? Sebutkan oleh Ibnu Utsaimin, likillati thiqati bihim. Ini menunjukkan sedikitnya kepercayaan pada mereka, sehingga mereka sumpah apa? Mudah bersumpah walaupun mereka tidak disumpah. Likillati thiqati bihim wala yasyadun illa biyamin. Mereka tidak bersaksi kecuali dengan sumpah ya. Karena tidak percaya, sehingga setiap bersaksi pakai sumpah. Cuman kalau orang terpercaya dengan kita,
Kita nyampaikan suatu langsung percaya nggak pakai nunggu sumpah. Makna yang kedua, annau kinayatun an kauni haula ila yubaluna bi syahada wal yamin. Makna yang kedua ini adalah kinayah. Kinayah itu bahasa kiasan. Bahwasanya mereka itu tidak peduli dengan masalah persaksian dan tidak peduli dengan masalah sumpah. Pengen sumpah ya sumpah, pengen bersaksi ya bersaksi. Sakar diri. Bohong, boh tidak. Itu mereka bersaksi dengan persen bohong itu dianggap biasa dan mereka bersumpah juga dengan mudah walaupun tidak ada kepentingan. Atau memang dia karena banyak bohong, akhirnya apa? Untuk menguatkan bohongnya akhirnya apa? Dia banyak sumpah dan itu memang realita. Seorang biasanya kalau tidak dipercaya akhirnya apa? Mudah sumpah. Berbeda dengan orang kalau dia percaya, tidak perlu dia sumpah pun manusia percaya. Tab ini pembahasan tentang larangan berbanyak sumpah. Ada masail. Dilanjutkan apa? Isya ini. Berarti Isya. Insyaallah kita sambung masailnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.